JKN, jumpa lagi di Bilas, bincang masalah kesehatan bersama BPJS Kesehatan episode 2. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar bagaimana peserta JKN itu mengakses pelayanan kesehatan, baik itu di FKTP maupun ke UGD. Nah, seperti yang kita tahu ya, peserta JKN itu kan bisa mengakses pelayanan kesehatan asal kepesertaannya aktif. Nah, supaya Sobat JKN makin tahu tentang hal ini, kita langsung berbincang dengan Dr. Ika Eri Haryani sebagai narasumber yang terbaik dan terpercaya dalam episode kali ini. Nah, silakan Ibu Dok untuk perkenalkan diri. Oh ya, terima kasih Mbak Dea. Halo Sobat JKN, jumpa kembali dengan kami BPJS Kesehatan. Saya Ika Eri Haryani. Saya di sini bertugas sebagai Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi. Nah, udah jelas ya Sobat ya, Ika itu sebagai apa di BPJS Kesehatan. Oke Bu Dok, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Jadi gini Dok, jika peserta JKN itu sakit, kemanakah ya mereka harus menuju? Ya. Seperti yang Sobat JKN ketahui, yang saat ini Sobat JKN juga pasti sudah menjadi peserta JKN aktif ya. Jadi Sobat JKN itu bisa memilih fasilitas kesehatan primer yang menjadi manajer kesehatan Sobat JKN. Nah, kalau misalnya Sobat JKN mengalami mungkin sakit yang memerlukan pelayanan di fasilitas kesehatan, bisa datang ke Vaskes primer. Nanti di sana akan bertemu dengan dokter andalan kita, itu yang sudah kita pilih. Nah, di situ akan diberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dokter umum. Nah, kalau misalnya di situ tidak bisa gitu, maka akan diberikan alternatif oleh dokter tersebut untuk selanjutnya dirujuk ke rumah sakit yang sesuai kebutuhan Sobat JKN semua. Namun Sobat JKN misalnya nih ya, manakala Sobat JKN itu ada di mana gitu ya, tiba-tiba terjadi kejadian yang sangat mendadak, misalnya jatuh gitu kan, terus terjadi perdarahan gitu, sakit banget, itu segera datang ke tempat yang terdekat karena itu adalah gawat darurat. Atau misalnya di kerumunan apa gitu, ketemu orang pingsan gitu, itu langsung dibawa itu orang itu ke pusat pelayanan kesehatan terdekat, apapun itu, mau di rumah sakit, mau di fasilitas primer, pokoknya mendapatkan pelayanan kesehatan segera. Itu berarti gini Dok, kalau misalnya kita domisili dari luar kota, apakah perlu membawa surat tertentu atau berkas gitu Dok untuk ke Vaskes? Jadi nggak di domisilinya nih gitu, apakah perlu membawa dokumen apa gitu ya. Jadi sebenarnya Sobat JKN, pelayanan jaminan kesehatan nasional itu kan sudah sangat istilahnya tidak harus di sebuah tempat gitu ya, karena dia bisa berlaku seluruh Indonesia. Jadi misalnya Sobat JKN nih ya, warga Semarang jalan-jalan gitu, jalan-jalan mana ya, yang luar Jawa deh, Bali gitu. Nah Sobat JKN itu kan apa yang selalu nempel di dompet? Minimal itu kan HP ya, atau mungkin bawa KTP gitu. Nah sebenarnya itu sudah bisa digunakan untuk mengakses pelayanan JKN. Jadi kartu JKN itu sudah melekat dengan NIK yang ada di dalam KTP tersebut gitu. Kalau misalnya Sobat JKN sudah menginstal mobile JKN, maka mobile JKN itu bisa diperlihatkan kepada fasilitas kesehatan itu, tidak usah membawa apapun. Gitu. Ya, cukup simple. Jadi tanya lagi nih Dok, semisal ya peserta JKN itu jatuh sakit, tapi minta langsung ke UGD, itu bisa nggak sih Dok? Sebenarnya tergantung dari penyakitnya. Jadi Sobat JKN yang Sobat JKN harus pahami bahwa kalau pelayanan di UGD itu memang digunakan untuk kasus-kasus yang gawat darurat, di mana kasus gawat darurat itu memang ada aturannya gitu. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 47 tahun 2018 itu ada beberapa kriteria, dan kondisi gawat darurat itu bukan diagnosa Sobat JKN, tapi kondisi. Nah, kondisi yang diperiksa oleh dokter yang saat itu tugas di UGD. Nah, sebenarnya pelayanan gawat darurat ini juga tidak hanya di rumah sakit. Nah, ini yang mungkin kita tahunya bahwa UGD itu harus selalu di rumah sakit. Enggak, sebenarnya di FKTP pun di situ juga ada pelayanan gawat darurat. Misalnya di poliklinik yang dia memang stay terus, itu ada pelayanan gawat darurat ya. Jadi gawat darurat itu adalah kejadian yang mengancam nyawa mungkin ya. Jadi kalau tidak segera dilakukan tindakan akan mengancam nyawa kita, atau akan menimbulkan kecacatan segera atau membahayakan diri.
dan orang lain, atau terganggu jalan pernafasannya, atau ada penurunan kesadaran tadi yang saya sampaikan, langsung pingsan gitu ya, atau gangguan hemodinamik. Kalau hemodinamik itu tentunya nanti yang akan memeriksa adalah petugas kesehatan ya, di sana dokter yang ada di UGD tersebut, dan tindakan-tindakan yang memerlukan tata laksana segera untuk mencegah kematian dan itu tadi, kecacatan itu tadi. Jadi maksudnya kalau misalnya mohon maaf ya, mungkin sakit gigi itu ya, itu memang ya bisa lah datang ke dokter gigi, bisa datang ke vaskes primer gitu ya. Mungkin memang belum tepat kalau dia datang ke UGD gitu. Ini udah cukup mencerahkan nih dok Ya. informasinya. Jadi sebetulnya merupakan hak peserta JKN ya dok untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan di UGD asal sesuai dengan kondisi yang masuk dalam kriteria gawat darurat. Ya, benar. Ini saya baca-baca ya dok, ada 144 diagnosa penyakit yang harus dilayani dan dituntaskan di FKTP. Nah, saya bertanya nih, apakah berarti 140 penyakit ini tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan di UGD atau di rumah sakit ya dok? Oke. Jadi seperti tadi ya saya sampaikan bahwa kalau di UGD itu bukan diagnosa ya, tapi kondisi. Ya, kita taruh kata misalnya diare gitu ya. Diare itu kan dari yang kondisinya mungkin sehari sekali ya kan, ada ya 2 kali, atau sehari itu mungkin sampai 15 kali gitu kan, macem-macem gitu ya. Jadi nanti memang kalau misalnya Sobat JKN semua itu masih bisa jalan, masih bisa menunggu ke depan, itu sebaiknya memang pas awal-awal itu Sobat JKN ke FKTP gitu. Karena diare itu kan sebenarnya masuk 144 diagnosa itu tadi. Cuma Sobat JKN, dokter umum itu sesuai dengan standar kedokteran gitu ya, diberikan pendidikan yang di 144 diagnosa itu bisa menyelesaikan tuntas, artinya memberikan tata laksana. Taruh kata misalnya diare tadi bisa memberikan mungkin kalau dia bakterial berarti dikasih antibiotik, dikasih tata laksana oralit, dikasih edukasi. Kalau diare kan lebih banyak bagaimana kita menggantikan cairan yang keluar ya. Tapi pada ini kan tadi diagnosa ya, pada kondisi diare yang dia sudah dehidrasi ya, nanti yang akan melihat juga adalah dokter tersebut gitu ya. Kalau di kita mungkin agak sulit ya kalau umum. Nah, itu membutuhkan rehidrasi yang itu harus dengan infus. Nah, seperti itu pasti harus ke UGD ya secepatnya. Bapak Ibu pasti kalau udah lemes gitu Sobat JKN, yaitu tadi ya penurunan kesadaran, itu kan Bapak Ibu langsung tahu kalau penurunan kesadaran, ya udah segera kemana yang paling dekat yang bisa memberikan istilahnya pengobatan. Jadi 144 diagnosa itu tidak terus kaku gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah berkomplikasi, dia pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi prinsipnya 144 diagnosa adalah kompetensi vaskes primer yang kalau misalnya dia masuk pada kondisi gawat darurat pun ya di UGD nggak apa. Tapi kalau tidak masuk dalam kondisi gawat darurat, maka dia memang cukup di vaskes primer. Oke. Baik, lalu gini ya dok, jika ternyata ada seorang pasien sudah melakukan pengobatan di FKTP, ternyata berdasarkan indikasi medisnya itu membutuhkan penanganan lebih lanjut, itu bagaimana ya dok? Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi karena secara kompetensi dan sarana prasarana itu vaskes primer itu juga memiliki keterbatasan. Vaskes lanjutan pun sama, Sobat JKN sekalian. Ada rumah sakit tipe DCBA gitu ya. Nah, itu juga memiliki kompetensi dan sarana prasarana yang sesuai dengan tingkatannya. Nah, untuk misalnya Sobat JKN taruh kata itu tadi ya, yang masalah diare itu tadi. Awal mungkin kok saya keluhannya misalnya, kok saya tuh sering diare ya dok, kok sehari berapa kali misalnya, ya ini cuma ya 1-2 kali tapi udah 3 hari terkata. 1-2 kali kan pasti belum dehidrasi ya Sobat JKN ya. Nah itu dokternya akan mengakses, dokter di vaskes primer akan mengakses terus memberikan tata laksana. Kalau misalnya udah sembuh ya sudah gitu. Tapi misalnya pada suatu kasus ya, dokter ini kan terus menggali dengan mewawancarai istilahnya ya, kalau di kedokteran itu namanya digali di anamnesa gitu.
Dok ini tapi saya itu diarenya sudah berbulan-bulan taruh kata. Dan seperti itu terus nanti dokternya tanya misalnya, ada merah-merahnya nggak? Oh ya kemarin sempat ada kayak mau darah gitu misalnya. Wah ini kayaknya kok curiga sesuatu yang harus bertemu dengan dokter di rumah sakit. Nah itu maka dokter vaskes primer akan memberikan alternatif rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan pada sobat JKN. Nanti sobat JKN bisa memilih ya tentu saja yang agak di sekitarnya gitu ya, nanti bisa dikirim ke rumah sakit. Oke dok, nah ini ya dok ya, kan kalau dulu itu kan infonya ya dok yang saya tahu kan untuk rujukan itu kan bawa berkas-berkas gitu loh dok. Nah itu sebenarnya kalau untuk saat ini itu seperti apa dok? Ya untuk saat ini alhamdulillah ya, kemajuan zaman memberikan simplifikasi, kemudahan, tapi juga ada syaratnya sih ya. Syaratnya ya kita mungkin bawa HP itu ya. Walaupun sobat JKN tidak harus digital juga. Jadi kalau sekarang ini masih ada memungkinkan dua hal, namun demikian tetap harus melalui elektronik. Jadi tadi saya cerita yang terakhir lah ya, kasih contoh yang terakhir itu kan oleh dokter sobat JKN diminta untuk memilih gitu, memilih mau ke rumah sakit mana, taruh kata sudah memilih rumah sakit A gitu taruh kata. Ke rumah sakit A ini maka dokter keluarga itu secara elektronik itu sudah akan mengirimkan melalui aplikasinya beliau. Nah, itu bisa dibaca oleh rumah sakit seketika itu sebenarnya. Nah, setelah timbul nomor itu sudah misalnya sobat JKN tidak diberikan apapun ya, itu datang ke sana tuh sudah nggak masalah. Apalagi kalau misalnya sobat JKN sudah memiliki mobil JKN, nomornya itu sudah akan tertera di mobil JKN sobat JKN. Tapi kalau misalnya ya ini saya nggak bawa HP taruh kata misalnya, atau HP-nya bukan yang ada aplikasinya taruh kata ya, itu nanti dari fasilitas kesehatan primer bisa ngeprint kan yang tadi dia sudah elektronisasi itu di print. Nah printnya itu sobat JKN bisa bawa ke rumah sakit. Nah ke rumah sakit berarti sobat JKN membawa print-printan itu tadi. Nah, nanti dengan print-printan itu tadi sudah bisa mendaftar gitu. Jadi cukup simpel ya sobat JKN ya. Jadi cuman ibarat kata bawa diri aja udah bisa ya Bu ya. Ya. Sekarang dari penjelasan Dokter Ika udah paham ya sobat ya bagaimana apa sih indikasi penyakit yang sekiranya harus ke FKTP, FKRTL ataupun UGD. Nah, sobat, ternyata keren banget ya BPJS Kesehatan itu dari alur-alur pelayanan kesehatannya mereka tuh udah pikir mateng-mateng gitu ya. Dari digitalisasi, punya kartu digital sampai rujukan online juga ada ya Bu ya. Bahkan ada juga petugas BPJS 1 yang siap ngebantu para sobat JKN ini apabila kebingungan di rumah sakit. Nah, sobat JKN udah terjawab kan apa aja yang diperlukan apabila sobat JKN ingin mengakses pelayanan kesehatan. Dengan episode 11 kali ini, semoga bisa memberikan tambahan informasi ya untuk Sobat JKN. Sepertinya kita tutup dulu ya dok ya. Iya, terima kasih. Sampai jumpa Sobat JKN.